pendidikan kepulauan itu tidak seindah yang kita bayangkan. Kami berani menyatakan belum maksimal. Belum maksimal dan bahkan ini perlu ada ketegasan kadistik ke depan itu agar pengawas-pengawas dan guru-guru yang sudah ditugaskan ke sana itu betul-betul dimaksimalkan. Membangun pendidikan kepulauan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan, tetapi harus berjemaah semua SKPD. Teman-teman sarjana yang lulus kemudian masih sebagian diantaranya jadi pengangguran. Bagaimana pendapatnya? Kalau sudah sarjana seperti yang saya sampaikan, tidak menganggur lah. Karena sarjana ini kan puncak prestasi pendidikan yang luar biasa. Sarjana tidak mungkin apa istilahnya menganggur. Nah, mengapa? Karena Allah pun sudah berjanji di dalam Al-Qur'an itu barang siapa yang mayyarfa'illahu, ada ayat sampai begitu ya, barang siapa yang mencari ilmu, kemudian jika dia apa istilahnya menguasai betul-betul ilmu itu kan, maka Allah akan menjaga derajatnya. Jadi naik derajatnya. Nah, ketika orang itu sarjana itu kan harus terampil ya. Dia harus punya skill. Yang dimaksud dengan dia dia punya ilmu yang baik sehingga derajatnya itu karena dia itu profesional ya, kalau ditarik sini. Dia punya kemampuan, dia punya skill, keterampilan yang tidak dimiliki orang lain sehingga derajatnya naik. Contoh yang paling sederhana, Mas ini karena punya kemampuan di bidang jurnalistik, derajatnya naik bisa bersama-sama dengan saya dulu seperti ini kan, sama-sama punya derajat kan, begitu ya, bisa kan. Nah, setelah ini kemudian derajat naik, ilmu ada, kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu akan datang dari segala sisi. Anda sebagai jurnalis rezekinya juga banyak, mengapa gajinya sampai 2 juta. Saya juga sebagai peneliti misalnya, sebagai penulis juga rezekinya juga alhamdulillah cukup kalau hanya untuk beli pulsa 1 tahun misalnya kan. Jadi kesarjanaan itu tidak hanya bisa diukur dia bekerja tidak bekerja, tetapi kan harus diukur dia itu berperan penting atau tidak di masyarakat. Peran penting itu yang lebih pas menjadi ukuran kesarjanaan seseorang. Jadi kesarjanaan menurut saya tak bisa diukur kemudian dia itu kerja di bengkel, tidak bisa. Karena persoalan pekerjaan itulah persoalan kepuasan batin. Ada seseorang misalnya dia perannya besar di masyarakat, tidak bekerja seperti yang lain, tapi rezekinya jalan. Dia puas sebagai sarjana karena bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Prinsip saya sebagai sarjana dari pesantren, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi seorang sarjana yang menekankan kepada aspek khairun nasi anfa'uhum itu lebih penting kemudian dari hal-hal lain. Dia memberikan sesuatu yang baik kepada, bermanfaat kepada orang lain. Itu yang jauh lebih penting. Tidak harus sarjana tidak harus jadi pejabat. Sarjana kemudian tidak harus kemudian menjadi bupati dan wakil bupati, tidak harus menjadi kepala dinas, bahkan tidak harus menjadi seorang jurnalis kan. Tapi sarjana itu adalah dia yang khairun nasi anfa'uhum linnas. Kalau misalnya ukurannya harus punya pekerjaan, apakah dan di antara mereka tidak bisa bekerja begitu? Apakah mungkin karena skillnya atau mungkin karena pola pendidikan kita? Jadi tidak, pendidikan itu pada hakikatnya kan hanya mengantarkan dan mengarahkan. Kemudian apakah dia itu punya skill atau tidak, maka kembali kepada yang bersangkutan. Ya. Seperti saya ini alumni pesantren, perguruan tinggi di pesantren. Tapi mengapa saya oleh Allah alhamdulillah diberi kemampuan menulis, padahal saya latar belakang saya itu bukan penulis. Bapak saya bukan penulis tapi petani, ibu saya juga petani. Tapi kemudian mengapa kemampuan menulis itu bisa diasah? Dan padahal Anda juga tidak pernah masuk di jurusan jurnalistik. Tapi mengapa kemudian bisa menjadi seorang jurnalis? Benar. Jadi pada hakikatnya kesarjanaan itu adalah keterampilan, dan keterampilan itu kemudian tidak harus kemudian linear dengan pendidikan kita. Dengan pendidikan kita. Tidak ada jaminan, saya ini di tafsir hadis ya. Tapi kemudian saya juga bisa menjadi wartawan karena pernah belajar menjadi wartawan. Tapi kemudian saya itu sekarang itu oleh Allah diberikan posisi sebagai anggota Dewan Pendidikan. Padahal saya itu tidak pernah sekolah di jurusan misalnya. Bahkan sertifikasi saya sekarang itu sertifikasi pendidikan, bukan di. Akhirnya hidup ini fleksibel sajalah, ikuti sejaritnya, berdoa kepada Allah. Persoalan pekerjaan, persoalan rezeki itu Allah yang sudah mengatur. Yang penting hati kita tidak boleh nganggur kepada Allah. Itu sarjana yang modern yang sudah harus begitu pikirannya. Yang tidak punya pekerjaan kemudian hati tidak nganggur kepada Tuhan itu kayaknya sulit diterapkan. Oh ya, tapi sulit tapi bisa diterapkan. Bisa diterapkan. Tapi apapun kalau hati ini sudah kepada Allah, tengah malam nangis kepada Allah, santai kita hidup. Oke. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah.
pemerintah kan sudah punya BLK, Balai Latihan Kerja, kemudian juga punya WMS juga. Nah, kira-kira dan ternyata itu informasinya belum menekan angka pengangguran khususnya teman-teman sarjana. Karena tidak cocokkah atau karena kurang program ini? Nah, makanya kembali lagi kepada prinsip hidup kita. Yang sekarang ini kan yang nganggur bukan hanya, enggak, saya yakin kalau sarjana Pasti ada pekerjaan lah ya. pasti banyak pekerjaan dan tidak bisa kemudian teman-teman yang tidak bekerja itu diklaim sebagai seorang sarjana ya. Karena saya tidak yakin sarjana itu nganggur. Saya ini dosen, saya ini orang tidak yakin kalau sarjana itu nganggur. Mesti punya pekerjaan, minimal dia jurusan di tafsir hadis tapi dia mesti menjadi wartawan. Kan nganggur. Ya. Dia jurusan di pendidikan agama Islam, di pendidikan Islam tapi banyak jadi wartawan. Ketua KJS misalnya. Ketua KJS itu jurusan pendidikan agama Islam, tapi sekarang jadi bosnya jurnalis kan. Padahal dia itu tidak pernah kuliah di jurusan komunikasi. Tapi dia pernah saya didik, pernah belajar dengan saya di jurnalistik. Sekarang menjadi bosnya jurnalis kan. Makanya kalau sarjana sudah saya yakin mesti dia berpikir untuk untuk kemudian mencari jalan agar dia bisa bekerja. Ya minimal lah kemudian setelah selesai jadi sarjana ada peluang jadi PPK, ada peluang jadi PPS, ada juga banyak kan sekarang dikuasainya. Yang tidak sarjana tidak mungkin bisa ke sana. Bahwa kemudian ada upaya pemerintah seperti wirausaha muda yang cukup luar biasa di Sumeneb itu tidak kemudian menjamin diberi rezeki kan. Tapi kemudian diberi jalan agar dia itu bisa berusaha, bisa mandiri. Rezeki itu Tuhan yang ngatur. Tuhan yang ngatur. Bukan negara, bukan pemerintah. Jadi sebanyak apapun, sebesar apapun negara itu memberikan anggaran untuk ngatur rezeki jadi orang tidak bisa. Bahwa kemudian dia diberi wawasan, diberi pemahaman, diberi jaringan oleh negara yang pertama melalui anggaran untuk bisa mendapatkan jalan usaha rezeki Allah yang ngatur itu iya. Nah, karena ini adalah usaha pemerintah, usaha manusia, ya maksimal dan tidak itu mesti terjadi. Bagaimana ke depan yang bisa dilakukan sehingga anggapan ini tidak kemudian dianggap selalu hadir setiap tahun, anggapan bahwa sarjana jadi pengangguran? Apa yang perlu dilakukan ke depan agar anggapan ini bisa berkurang lah minimal? Saya ini kan alumni pesantren. Jadi pesantren itu ketika saya masuk di sana mulai sanawiyah sampai di perguruan tinggi itu, Pak Kiai saya itu kalau Anda itu nanti lulus di pesantren cari pekerjaan tidak ada. Tidak ada perintah kiai saya. Nanti kamu jadi apa? Nanti kamu jadi pendak disuruh jadi kerja kan? Tapi mengapa alumni pesantren itu coba enggak? Bupati kita dari pesantren. Sekarang calon wakil dan wakil bupati kita dari pesantren. Ketua DPR kita jadi pesantren. Jurnalis kita jadi pesantren. Koordinator wirausaha dari pesantren. Pengusaha kita banyak jadi pesantren. Nah, ini seakan-akan teori itu kemudian tidak sesuai, tidak relevan dengan fakta-fakta di lapangan. Khusus dari pesantren. Khusus dari pesantren. Di luar pesantren juga begitu. Bisa. Saya pernah sowan ke KSF di Mojokerto, Dewan Pendidikan. Jadi sistem pendidikan di sana itu dicerdaskan. Beri materi, cerdaskan dia, tengah malam suruh bangun. Kemudian setelah cerdas baru dia terampil. Artinya apa? Pendidikan kita itu arahnya cerdaskan dulu otaknya, isi dulu ilmu pengetahuannya, isi hatinya, baru dia akan punya. Itu prinsip di sana dan ternyata luar biasa di sana. Sekarang menjadi salah satu pesantren yang cukup ternama, lulusannya itu bukan hanya diterima di kampus-kampus elit Indonesia, tapi juga elit-elit luar negeri. Nah, mengapa? Karena di sana itu otak diasah, hati juga diasah, keterampilan ikut. Itu yang saya maksudkan. Mayyarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kaitkan dengan rezeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sarjana itu harus yarfa'illahu alladhina amanu minkum, urusan rezeki urusan Allah. Jalan itu mesti ada. Pokoknya ya. Mohon maaf memotong. Yang di luar pesantren apakah sudah menggunakan metode itu? Saya dari pesantren, tapi kan sudah mulai dicoba. Pak Bupati sudah membuat program wajib wajib program wajib belajar. Ini kan dalam rangka agar sekolah-sekolah formal itu ke depan tuh bangun hati, bangun kecerdasan spiritual, bangun ketakwaannya dibangun agar hidup itu tidak menjadi gampang. Urusan rezeki itu urusan Allah, persoalan jalan silakan cari dan Allah selalu memberikan jalan. Jadi negara sekali lagi pemerintah tidak bisa mengatur rezekinya seseorang. Nganggur dan tidak nganggur itu canate kan? Mun atena lapang. Enggak banyak kan sekarang itu orang walaupun lapar kenyang-kenyang saja. Mengapa? Karena pikirannya hatinya kenyang dan Allah segera ngirim rezeki itu. Jadi menurut saya kalau sudah sarjana saya yakin tidak nganggur. Jadi tesis yang mengatakan banyak yang sarjana nganggur itu keliru. Gitu. Ada kesimpulan akhir mungkin semacam himbauan atau apa tentang pendidikan kita? Saya berharap
pendidikan Sumeneb ini kan sudah mulai bangkit ya. Bersama-sama bangun komitmen, yang jauh lebih penting adalah saya berharap kepada calon bupati dan wakil bupati, program-program pendidikan Sumeneb itu harus lebih progresif. Kalau berani para calon bupati dan wakil bupati Sumeneb itu coba programnya, bukan hanya sekedar 5.000 wirausaha muda. 5 tahun itu langsung 1.000 doktor di Sumeneb. 1.000 doktor. Jadi kalau berani Pak calon wakil bupati, baik yang satunya dan satunya, cetuskan program 1.000 doktor di Kabupaten Sumeneb. Dari saya. Oke, oke, itu tadi teman-teman KJS Review bersama Mas Suhaidi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi insya Allah perbincangan yang cukup singkat ini cukup banyak manfaatnya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.